Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu sehat. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita mengenal tentang tema udara yang kelima, yaitu tentang polusi udara. Tentu kegiatan ini atau pembelajaran ini sudah pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya ya. Jadi anak-anak sudah tahu apa itu polusi udara. Diakibatkan oleh pabrik-pabrik, asap kendaraan ya. Nah, baik, sekarang kita akan melihat sebuah Indonesia video. termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan agar lingkungan Indonesia. Tadi polusi udara ya. Jadi banyak sekali akibat dari polusi udara ya, bisa merusak kesehatan kita. Dan tadi kita harus berolahraga di tempat yang sudah ada banyak pohon seperti lapangan, jangan di tengah jalan, jangan di tempat yang banyak polusinya karena itu bisa merusak kesehatan. Seperti anak-anak sekarang olahraganya di rumah masing-masing ya, di halaman. Nah, baik, selanjutnya kita akan melihat tadi polusi udara ya, yang akibat polusi udara, asap-asap pabrik itu bisa mengakibatkan penyakit dalam diri kita saat kita menghirup udara. Jadi hindari juga membakar sampah ya, seperti membakar sampah karena asapnya bisa kita hirup dan bisa merusak kesehatan. Jadi anak-anak juga kalau lagi di jalan jangan sendirian dan jangan sering mencium knalpot ya. Jadi anak-anak harus rajin pakai masker seperti kita sekarang ya, supaya tidak tercemar, supaya tidak menghirup udara yang kotor ya. Baik, selanjutnya materi kegiatan kita selalu diawali dengan cuci tangan dan berdoa. Setiap hari lakukan ini di rumah supaya saat nanti kita akan kembali ke sekolah lagi, semoga secepatnya Bu Vera akan dapat info untuk anak-anak ya. Ya,
Baik, selanjutnya anak-anak ini ceritakan penyebab polusi udara tadi, itu pabrik kendaraan atau kebakaran hutan, membakar sampah jika ada tetangga kita membakar sampah, atau polusi udara ya yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor seperti itu. Jadi akibatnya apa? Bisa membuat kita batuk, capek ya. Nah, selanjutnya anak-anak akan menebalkan angka 1-5 ada di buku kotak ya, di buku kotak yang ini. Kita buka halaman 23. Jadi kita tebalkan sampai selesai ya. Jadi seperti ini ya, kita tebalkan buat selain ditebalkan anak belajar membuat sendiri angka 1-5 ke bawah. Tidak arti, yang penting anak-anak sudah berusaha. Terus anak-anak akan melipat bentuk kipas dari boleh kertas lipat, boleh kertas apa saja yang sisa di rumah ya. Jadi anak-anak boleh bentuk kipasnya seperti apa saja boleh ya. Mau dilipat-lipat ke dalam, keluar, ke dalam, keluar. Jadi seperti ini ya. Bentuk kipasnya bisa dibentuk bulat, bisa dibentuk setengah saja. Nah, untuk kipasnya bisa pakai atau ditempel di buku hasil karya. Jadi nanti saat kita ketemu entah sekolah atau entah bagaimana nantinya, Bu Vero akan kasih nilai ya. Baik, ini salah satu video dari melipat bentuk kertas, membuat kipas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kipas yang pakai ya, katik. Guru akan membuat Tapi anak-anak boleh bebas cara berkreasi ya bersama kipas mama atau papa. lipat. Nah, bahan-bahannya ada lem, kertas origami, 3 warna ya, berbentuk persegi atau segi 4. Nah, ada gunting dan ada 2 stik es krim. Nah, cara yang pertama, kita ambil satu kertas lipat dulu. Caranya kita lipat ke depan, kemudian kita setrika Ke dalam atau ke depan, kita balik lagi ke kemudian belakang, kita lipat seperti ini, ke belakang. kemudian kita setrika. Nah, lipat lagi, dilipat lagi seperti ini. Nah, Sampai selesai ya, setelah sampai dilipat habis. nanti akan setelah dilipat nanti akan berbentuk seperti ini ya. Nah, seperti ini, tiga-tiganya sama ya. Terus Caranya digabung. dilipat seperti yang pertama tadi, warna hijau. Kemudian kita pegang pas tengah-tengahnya, kemudian kita lipat seperti ini. Harus sama tingginya ya, sebelah sini dan Sebelah kiri dan kanan harus sama Kita lem. saja. Diberi lem supaya rata, dari bawah sampai ke atas. supaya dia nempel. Boleh lem apa saja. Kemudian kita tempelkan seperti ini sehingga menjadi gabung. Nah, setelah tadi sudah dikasih lem dan digabungkan, sekarang kita akan menggabungkan 3 kertas warna yang berbeda ini yang sudah dilipat akan berbentuk seperti kipas. Kita kasih lem dari bawah sampai ujung. Nah, kita ambil warna hijau, kita gabungkan seperti ini. Nah, kita tempelkan. Nah, sehingga menjadi gabung seperti ini. Kemudian sama juga yang warna pink, kita gabungkan, kita lem dulu kertas warna hijau sebelah sini. Kemudian kita gabungkan. Lalu Nah, kita ambil sudah berbentuk sticknya, ketik es krim. seperti kipas. Nah, kemudian terakhir kita tekan dulu seperti ini. Kita kasih lem ujungnya dari bawah sampai atas, sama juga sebelah sini. Kemudian kita tempelkan stick es krimnya. Nah, sebelah ujung. Nah, alhamdulillah, jadilah kipas lipat. Bisa ditutup, bisa dibuka seperti ini ya. Cukup sekian.
Ya, itu tadi video salah satu jadi bentuk kipas ya yang anak-anak yang mudah untuk anak-anak buat. Jadi anak-anak yang belajar lipat sendiri walaupun tidak rapi tidak apa, yang penting anak-anak yang melipatnya ya, belajar melipatnya. Jadi lipat ke